رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini mbak-mbak, kakak-kakak di sini izin mau ceramah. Ada yang kenal nggak sama mbak ini? Kenal. Siapa? Namanya Samo. Namanya Mbak Nah? Ini Mbak? Mbak siapa? Ya, namanya Mbak Okta. Saya kenal? Nggak usah kenal. Jadi kami di sini ingin menyampaikan sebuah materi, yaitu tentang sholat. Nah, sholat ini kan kadang ada beberapa kayak gerakan, terus bacaan juga yang salah. Nah, dalam gerakan atau bacaan yang salah itu kita pelajari di sini. Seperti di sini siapa yang sudah hafal surat Al-Fatihah? Hafal. Ayo coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Bukan Alhamdulillahirabbil. Bukan Rabbil alamin. Itu yang benar. Coba ulangin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Terus Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdallin. Nah, jadi kalau misalnya surat Al-Fatihah itu kan jadi rukun sholat yang wajib. Yang kalau sholat pasti ada surat Al-Fatihah. Jadi kalau surat Al-Fatihahnya aja kita masih salah-salah, nah nanti yang lainnya juga masih salah. Kemudian dalam gerakan sholat nggak boleh misalnya gini. Ini yang cowok-cowok nih pasti. Kalau sholat dia sudah diem lihat ke tempat sujud. Jangan gitu. Gimana mau diterima sholatnya kalau main-main? Itu nggak boleh. Besok-besok yang lanang-lanang, apalagi yang perempuan, jangan ya. Yang lanang-lanang jangan yang seperti itu. Nanti sholat Jumat kan? Sholat. Terus nanti kalau sholat tarawih juga jangan. Alah, kesulnya gue itu duduk aja. Nah, gimana mau dapat pahala kalau kayak gitu? Terus kalau sholat tuh ya udah tangan tuh gini, diem gini, jangan gini. Rambut gue, suka ditahan kalau bisa. Kan kita sholat tuh menghadap ke Allah, ke Sang Pencipta. Jadi kita harus serius. Terus kalau misalnya lagi sholat juga, kalau hujan, wih lah hutan, wih sendalku ya, kok telas, kok ikut hilang, nggak boleh. Jadi tinggalkan dunia, fokus ke sholat dulu. Nanti kalau sholatnya sudah selesai baru
ambil sendalnya atau apanya. Terus kalau sholat tuh nggak boleh, jangan kita fokus ke tempat sujud dan nengokin orang sholat kayak gini nggak boleh itu. Itu namanya gerakan yang berlebih dan itu bisa membatalkan sholat. Terus kalau siapa di sini kalau misalnya sholat terus sujud? Ada nggak? Jangan, itu nggak boleh. Ya udah sholat kayak gini aja, tangan tuh di sini. Nggak boleh kalau kayak gitu tuh kan kayak gerakan yang salah masuk, gerakan yang sia-sia karena itu tidak termasuk dalam sholat. Terus kayak tadi, apa namanya kalau misalnya sholat tarawih, siapa di sini sholat tarawihnya full? Yes. Masya Allah, besok sholat. Nanti malam sholat ya? Ya enggak? Janji enggak? Janji. Masa nggak boleh bohong? Kalau bohong berdosa. Jadi nanti sholat tarawih, tapi harus full radit, harus full, jangan bentar lagi harus sholat. Itu baru 1 rakaat lagi lah, 2 rakaat lagi lah. Jangan gitu. Kalau ikutin orang sholat, ikutin juga. Jadi sampai 11 rakaat itu ikuti dengan hikmah. Jangan beribut, jangan berisik. Itu lebih bagus. Terus misalnya nih, di sini ada yang mau mempraktekkan sholat. Coba Radit, di sini. Enggak ada ya Allah. Dewi sama sholat. Tidak ribut. Ribut. Dia sholatnya. Coba sujud ya. Nah, ada sana. Nah, ini gerakan sujud yang kurang benar. Ruku ya. Ruku yang kurang benar. Kalau ruku itu lebih ke gini ya. Nah, ininya tuh harus lurus. Jadi gini. Lurus ya. Nah, lurus. Jangan bengkok kayak gitu. Jadi kalau sholat itu harus dengan bacaan yang benar, harus dengan gerakan yang benar, dan jangan banyak tolak-tolak. Kalau tolak-tolak sholatnya jadi apa dong? Itu tahu. Tapi kamu masih berisik. Najib, Axel, Alvin, Nata, jangan ya. Nah, mungkin itu penyampaian dari saya. Mungkin dilanjutkan dengan Mbak Nadia. Kepadanya Ibu silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kan sudah dijelaskan sama Mbak Rafa mengenai tentang kesalahan-kesalahan dalam sholat. Nah, gimana Mbak mau tanya dulu sama adik-adik? Kira-kira dalam sholat adik-adik yang sudah dilakukan itu ada nggak kesalahan yang tadi disebutkan sama Mbak Rafa? Ada? Banyak kesalahannya. Nah, sekarang kan udah tahu kan kesalahannya di mana. Jadi pada adik-adik mohon diperbaiki sholatnya, yang di mana yang salahnya diperbaiki. Oke, selanjutnya kita itu memasuki materi mengenai tentang syarat wajib sholat dan juga syarat sah dari sholat itu sendiri. Jadi syarat wajib itu bisa dikatakan jika tidak dilakukan, sholat itu kan wajib bagi seluruh umat Islam. Nah, jika kita tidak memiliki akal atau tidak berakal orang gila, nah itu tidak wajib untuk sholat. Jadi syarat wajib yang pertama yaitu harus beragama Islam. Ya, di sini ada agama Islam semua kan? Iya. Nah, kalau memang adik-adik semuanya ini beragama Islam, berarti hukumnya wajib untuk mengerjakan sholat. Jangan lagi ditinggal-tinggal, apalagi yang lima waktu yang namanya sangat
wajib. Nah, sekarang kan lagi bulan Ramadan, jadi jangan disia-siakan bulan keberkahan ini. Jadi adik-adik yang masih belum terawihnya, ya malam nanti terawih ya. Iya, jangan lagi belum terawihnya. Yang kedua syarat wajibnya itu syarat wajib sholat itu adalah balik di sini bisa dikatakan sampai pada batas kedewasaan. Jadi kalau untuk yang cowok itu biasanya yang namanya itu pipi basah dan untuk yang cewek itu haid. Nah, jadi kalau misalnya udah memasuki fase tersebut, adik-adik itu hukumnya wajib untuk mengerjakan sholat. Kalau untuk sekarang, adik-adik umurnya berapa nih? 10. Nah, dalam hadis Rasulullah itu menyebutkan bahwa jika seorang anak itu pada umur 7 tahun itu harus dilatih untuk sholat. Nah, ketika mereka berusia 10 tahun, mereka kalau tidak mengerjakan sholat maka harus dipukul. Nah, ada yang lebih dari 10 tahun nggak? Ayo lah. Berarti kalau misalnya nggak sholat harus dipukul. Oh nggak dipukul? Nah, nggak mau kan? Jadi harus mengerjakan sholat. Maksudnya di situ kenapa dipukul? Karena kan kita usia 7 tahun nih. Nah, 7 tahun menuju ke 10 tahun itu kan ada 3 tahun. Masa diajarin 3 tahun tentang sholat, ketika usia 10 tahun nggak mengerjakan sholat? Salah nggak? Salah kan? Seharusnya harus dikerjakan sholatnya. Yang ketiga yaitu berangkat sehat. Nah, jadi kalau orang gila, yang anak dari orang gila itu hukumnya tidak wajib untuk mengerjakan sholat. Nanti kalau misalnya ketemu orang gila misalnya lagi azan, kamu nggak sholat ya? Kan nggak nyambung dia aja nggak untuk makan, untuk kehidupan. Coba lah kalau misalnya tengok orang-orang gila, bajunya aja nggak teratur kan? Bajunya lusuh, bajunya kotor, dia aja makannya ada di tempat sampah. Jadi jangan diteriaki kalau sholat nanti kita kena dilempar nanti kan? Ya, jangan ada ya. Oke, itu tadi 3 syarat wajib dari sholat. Yang pertama tadi apa? Betul. Yang kedua berbalik. Yang ketiga berangkat sehat. Oke, jangan lupa ya, diingat ya video materinya ya. Kemudian tentang ada juga syarat sah dari sholat itu sendiri. Jika dilanggar, sholat kita itu tidak sah jadinya, jadi tidak diterima sholat kita. Kan rugi kan? Cuma sholat cuma nggak dapat apa-apa, sia-sia dapat pahala. Enggak, mengerjakan kewajiban juga nggak dapat pahala kan? Jadi kan sia-sia jadinya kan? Nah, jadi harus adik-adik perhatikan ketika mau sholat, ya harus diperhatikan kira-kira dari yang Pak sebutkan ini ada atau tidak. Nah, kalau misalnya ada, nah tolong diubah. Nah, yang pertama yaitu suci dari hadas dan najis. Misalnya pas adik-adik pas lagi mau ke masjid misalnya, terus keinjek misalnya kan najis kan kotoran. Jadi pulang ya, jangan langsung ke masjid lagi, kakinya belum dibersihkan ya, nggak sah sholatnya. Jadi kalau misalnya masih ada najis, misalnya juga air liur bubuk misalnya anjing, nah itu kan najis itu kalau misalnya terkena kan. Nah, jadi itu harus dibersihkan dengan cara toharo ya. Kemudian menutup aurat dengan pakaian yang suci. Nah, begitu yang cewek-cewek yang mbak-mbak yang cantik ini kan. Nah, kalau lagi sholat, masa pakai mukulannya taruh ke atas ini? Enggak kan? Tangannya kelihatan? Enggak kan? Nah, batas-batas dari aurat perempuan apa? Ayo, sebutkan. Ayo. Tahu? Ayo, nggak usah takut. Kalau salah nggak apa-apa. Coba. Muka dan telapak harus menggunakan pakaian yang suci. Ya, jangan menggunakan pakaian yang dari misalnya terkena kotoran atau terkena air liur hewan atau air kencing hewan. Ya, harus dibersihkan dengan cara toharo.
Kemudian yang ketiga yaitu berada di tempat yang suci. Nah, ketika kita sholat itu, misalnya nggak sholat di masjid, misalnya ya, misalnya kita sholat atau mungkin kita sholat di masjid nih, kita sholat di masjid kan di ruangan masjid itu biasanya ada cicak, gitu kan? Ketika sholat ternyata ada cicak di tempat sujud. Nah, boleh nggak itu? Enggak kan? Nah, jadi, ini kan adik-adik kan di sini tuh, kalau misalnya lagi libur atau ajak teman-teman yang lain bersihkan masjid, bersihkan musola. Jadi ya, kan rugi nanti tuh. Misalnya ada yang cicaknya, orang sholat jadinya nggak bisa, nggak sah kan di sholatnya kan? Adik-adik juga kalau misalnya pas lagi sholat jadinya nggak sah sholatnya, ya. Yang keempat yaitu telah masuk waktu sholat. Nah, kalau misalnya belum azan zuhur, azan asar, azan maghrib, azan isya, jangan sholat, ya nggak sah, ya kan? Kalau misalnya setelah azan baru kita boleh sholat. Tapi kalau misalnya kita melakukan sholat ketika waktu azan itu belum tiba, nggak sah sholatnya, tidak diterima karena belum waktunya untuk sholat. Jadi dulu azan baru kita sholat. Yang kelima yang terakhir yaitu menghadap kiblat. Nah, kiblat itu rumah Allah. Masa kita menghadap ke situ? Kiblatnya mana? Di situ kan? Masa kita sholatnya menghadap situ? Sah tidak sholatnya? Terus apa yang kita sembah? Apa yang kita sujudkan itu apa? Menghadap ke Allah kan seharusnya kan? Nah, jadi kita harus menghadap ke rumah Allah, menghadap ke kiblat. Sholat bukan dulu. Kalau sholat harus menghadap kiblat. Dari materi Mbak tadi apa enggak? Apa aja? Apa? Alasannya tadi apa saja? Ada 5. Yang pertama suci dari najis. Yang kedua menutup aurat. Yang ketiga berada di tempat yang suci. Yang keempat telah masuk sholat. Yang terakhir menghadap kiblat. Nah, kalau ada tidak paham, mungkin itu saja yang bisa Mbak sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Okta. Ya, didengarkan ya. Kepada Mbak Okta, silakan. Terima kasih. Sudah lama belum? Mungkin ya. Ada saja Buka-buka yang tengok nih. itu tadi yang disampaikan dari bapaknya bisa dipahami. Nah, kita sekarang mengenai etika dalam sholat. Nah, jadi dalam sholat itu ada etikanya ya. Etika yang pertama itu mengenai kebersihan. Jadi dalam sholat kita itu harus menjaga kebersihan. Kalau misalkan ada tai cicak dia dibersihkan. Kalau di pakaiannya misalnya keduit cicak, keduit ular, keduit apa yang lain itu harus dibersihkan. Nah, kemudian aurat tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nadia. Jadi aurat yang perempuan itu apa tadi? Bukan kelapa aurat. Dari kepala sampai pusat, kemudian dari dari ini lutut sampai ke bawah itu. Nah, yang termasuk dalam auratnya itu yang ini lutut ke atas sampai pusat, ya. Ini auratnya harus ditutup. Nah, kemudian waktu sholat jangan sampai menunda sholat. Kalau udah waktunya sholat, segera sholat, ya. Tapi jangan nyepet-nyepetin waktu sholat. Kalau belum waktunya sholat, ya jangan sholat. Tapi kalau udah waktunya sholat, terus kita harus sholat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mu'min ayat 4-5. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang yang melalaikan sholatnya. Jadi jangan sampai kita melalaikan waktu sholat.
sholat. Nah, kemudian niat. Niat merupakan rukun sholat yang tidak boleh ditinggalkan. Jadi, kalau sholat cuma walaban, nggak sah sholatnya. Jadi kita harus berniat. Apa enggak niat sholat? Sholat maghrib gimana? Sholat fardu maghrib salasa mustaqbilal qiblati adaan mahruman lillahi ta'ala. Hafal ya? Yang lainnya apa kan? Alhamdulillah. Nah, kemudian selanjutnya yaitu konsentrasi, tenang, dan menjaga ucapan. Jadi ketika sholat kita harus konsentrasi, fokus. Jangan mikir, aduh, ikan nasiku belum tak tutupin, aduh, nasi sama sayurnya belum tak tutupin, nanti dimakan kucing kayak gimana? Ada nggak yang mikir kayak itu? Yakin? Ciloknya tadi di sana, nanti ada yang paling nggak ya? Ada yang kayak gitu? Jadi kita ketika sholat itu harus fokus, jangan mikirkan yang lain-lain ya. Nah, kemudian tenang. Jadi dalam sholat kita nggak boleh terburu-buru, harus tenang. Masa iya kita di dunia main itu cepat-cepat terus sholatnya nggak tenang kan? Jadinya nggak afdol sholatnya ya. Kemudian setelah itu yang terakhir adalah berdoa. Ketika sesudah sholat jangan lupa untuk berdoa. Kan kita menyembah kepada Allah. Jadi kita berdoa, ya Allah, mudahkanlah urusanku di dunia ini ya Allah. Ya Allah, semoga lebaran ini aku dapat THR ya Allah. Amin. Itu ya. Jadi dalam sholat itu etikanya harus dijaga. Jangan sampai kita sholat main-main. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau ditanyain nggak sama bapaknya? Nggak ada? Yakin? Yakinnya langsung nih. Udah paham berarti ya? Tadi. Oke. Dan kita pertemuannya cukup sampai di sini saja. Tidak usah lama-lama ya, karena ini udah mendung, nanti takutnya hujanan sakit terus besok nggak bisa puasa. Nah, Alasannya sakit. jangan ya. Nah, terima kasih karena sudah berpartisipasi, sudah mau hadir di sini. Jadi mbak-mbaknya, mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Nah, kepada Allah mari kita ampun bersama-sama. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah ini kan Bapak nih bakal kasih snack kan untuk adik-adik, tanda terima kasih kami yang sudah hadir. Tapi ingat ini masih puasa, maghrib masih lama. Berapa jam lagi? Sekarang jam berapa? 4 jam lagi. Masih lama ya, jangan dimakan. Ya. Kalau hotel berdosa, tahu kan dosanya? Nanti masuk neraka. Nah, udah tahu tuh. Jadi nggak boleh nggak boleh berbohong. Janji ya harus puasa sampai full maghrib. Janji nggak?